yang kita nggak ngerti lagi bahwa kemana ini, bahwa seolah-olah kita akan membenarkan penindasan itu nanti. Siapa yang akan membela atau menempatkan rakyat yang tertindas itu di dalam satu posisi yang bermartabat menurut konstitusi yang kita sepakati? Coba bayangkan seandainya ini saya atau Anda, Pak Refli, pulang langsung ke kampung, apa yang kita bilang sama mama kita, jadi sama anak kita? 8 tahun menjadi hakim konstitusi, tidak pulang dengan pride, ya kan? Pulang dengan nggak tahu apa itu. Kalau, jadi saya melihatnya itu sesuatu kesedihan, tragedi. Kadang-kadang kita terkesima melihat ya bagaimana para pemimpin tidak memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi itu yang memimpin penegakan hukum misalnya. Aduh, cemas sekali saya, terutama anak-anak saya sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi di depan saya saudara sekalian ada dulu bukan kolega tapi bos saya yaitu Dr. Marwara Siahaan. Belum profesor Pak Maru? Belum, provokator masih. Selamat siang Pak Maru. Selamat siang. Aduh ini dahsyat ini. Jadi saudara sekalian, ketika video ini diambil itu beliau 3 hari lagi ulang tahun ya. Dan itu spesial ulang tahun yang ke-80. Jadi ketika video ini ditayangkan, itu pada tanggal 16. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi tanggal 16 tuh sekaligus hadiah ulang tahun beliau. Hebat itu. Thank you. Saya sendiri nggak ingat itu, saudara. Jadi tanggal 16 Desember. Sekarang tanggal 13 Desember, Pak. Iya. Pak Maru, ini sebagai mantan hakim konstitusi periode 2003-2009 ya. Iya. 2009 itu bukan karena diberhentikan di tengah jalan, tapi karena beliau sudah berusia 67 tahun waktu itu. Seharusnya sudah berhenti ya. Iya, jadi tapi diperpanjang. Ya, jadi usia 67 tahun diperpanjang sebentar ya. Iya. Diperpanjang sebentar, tetapi undang-undang berubah jadi 70 tahun. Tapi sudah lewat 15 tahun ya kan? Tetapi beliau sudah lewat ya. Dan sekarang pun kalau 70 tahun sudah selesai juga. Habis barang tuh ya. Iya. Tapi 2003-2009 selama 6 tahun luar biasa ya. Saya menduga jangan-jangan inilah profesi yang paling beliau kenang seumur hidup kayaknya ya. Betul. Karena kenapa? Beliau masuk S1+. Karena kenapa S1+? Karena beliau pernah ngambil semacam course berapa tahun waktu beberapa course lah di Amerika. Beberapa course gitu, bahkan salah satunya di Berkeley University sama dengan Todung Mulia Lubis, tapi tetap satu S1 karena nggak ada pergelar. Tapi begitu keluar dari Mahkamah Konstitusi beliau bergelar doktor. Gara-gara provokasi dari Profesor Jimmy Asidiki. Betul. Makasih banyak Pak Maru ya. Saya biasa panggilnya Pak Maru ya. Jadi walaupun jadi hakim konstitusi Pak Maru, keluar jadi hakim konstitusi Pak Maru, mendukung Jokowi Pak Maru, tidak mendukung Jokowi Pak Maru juga. Masih pendukung tapi kecewa. Gitu. Pak Maru ya. Kita akan bicara hal yang paling penting ya, yaitu ini kalau dari sisi konstitusi dan dari sisi sejarah ketatanegaraan kita. Kalau di Amerika Serikat ini sudah ramai ditulis dalam buku-buku konstitusi ya. Iya betul. Di Indonesia yang ramai cuma LSM aja. Udah lupa orang. Betul. Insan akademik nggak ramai. Yaitu diberhentikannya hakim konstitusi Aswanto. Jadi Profesor Dr. Aswanto itu terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2019. Saya ingat betul.
karena I was there. Betul. 2019, dan menurut ketentuan konstitusional harusnya dia menjabat untuk masa jabatan 15 tahun. Ya. Karena masa jabatan 5 tahun sebelumnya nggak dihitung karena itu sudah close. Ya. Jadi baru. Jadi 2019 ditambah 10 tahun aja 2029. Harusnya. Ditambah 5 tahun 2034 harusnya. Baru pensiun. Tapi ternyata 3 tahun kemudian dipensiunkan secara paksa. Nah, saya ingin Pak Maruf komentarin. Saya tahu Pak Maruf pasti kesal ya sebagai orang yang menjunjung tinggi the independence of judiciary. Silakan Pak Maruf, pelan-pelan saja karena mengingat Pak Bapak sudah 80 tahun nanti jantung. Ya, jadi memang ini merupakan suatu pemicu yang dalam banyak hal menunjukkan karakteristik kita bernegara, yang juga dalam sisi itu ya lepaslah dari kepentingan politik. Menurut saya tampaknya ada sesuatu inkonsistensi kah, ada sesuatu yang seharusnya di dunia negara-negara yang berkonstitusi dengan doktrin konstitusionalisme itu dipandang sakral, itu sumpah jabatan itu. Kalau seorang hakim konstitusi itu sama dengan presiden juga, sama dengan hakim yang lain, dia bersumpah itu demi Allah akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Jadi di dalam konstitusi itu bukan hanya norma saja sebenarnya. Kalau seperti kita, dia ya seperti biasalah kalau dalam teori kan, konstitusi itu norma hukum yang dipandang sebagai hukum tertinggi, tapi juga dia memiliki seperti kita itu memiliki Pancasila yang dirumuskan sila-silanya di dalamnya ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi negara. Nah, itu juga mengandung apa yang dikatakan etik moral berkonstitusi yang juga mengikat. Bahkan kalau kita katakan soal etik berbangsa, MPR sendiri masih di dalam kerangka reformasi memberlakukan, dan kita anggap juga berlaku TAP MPR nomor 4 atau nomor 6 tahun 2001 tentang etik berbangsa dan bernegara itu. Iya. Dan itu merumuskan semua itu bagaimana secara etik dan moral itu dalam penyelenggaraan negara itu. Nah, kalau kita kembali apa yang menjadi memicu, saya sih ya berkawan dengan Pak Aswanto ya. Dan dalam proses di DPR Pak Refli juga bersaing dengan dia, tetapi kemudian ya namanya lah politik kan. Kalau DPR kan indikator daripada keputusan itu juga adalah salah satu bagaimana melihatnya dari sisi politik dan kepentingan politik. Dan di situ saya juga berpendapat ya meskipun tidak terlalu memuncak Pak Aswanto, tetapi dia tidak jelek-jelek amat. Jadi kita ya sudahlah. Hanya sesudah dia terpilih dan kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang di dalamnya DPR memperpanjang masa jabatan dan kemudian membuat rumusan-rumusan tentang bagaimana tata cara pemilihan, kan? Dan dia itu harus kalau mau diberhentikan dengan begitu banyak syarat, tetapi mendadak kemarin itu ketika MK selesai menguji undang-undang MK itu dan menyatakan, memberitahukan kepada DPR bahwa hanya saja mungkin celakanya kah atau sialnya kah, itu judulnya konfirmasi yang diminta ke DPR bahwa sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 di mana tidak ada lagi sebenarnya periodisasi kan, tetapi diberitahukan dengan satu istilah konfirmasi. Nah, ini yang ditangkap oleh DPR. Dan dia kemudian di samping menangkap kesempatan itu, dia menangkap tengkuk lehernya Pak Aswanto.
wah ini katanya tidak loyal kan? Dia dikatakanlah selalu sebagai orang yang berasal dari DPR, ternyata dia tidak mendukung DPR. Nah ini yang menyebabkan kita berpikir ini, kita sebagai negara yang mendeklarasikan dalam konstitusi, negara hukum yang berdasarkan konstitusi, tetapi dan di samping itu juga semua pejabat bersumpah setia kepada konstitusi, melaksanakan seluruh-seluruhnya. Tapi tanpa due proses, ada seorang hakim yang ditangkap lehernya kemudian ditendang dan kemudian dicarinya orang yang dia suka, dimasukkan di situ dan dia suka pula itu kan. Dia mau mengambil posisi itu ya. Tetapi juga sebagai guru besar itu pun juga bagian daripada orang yang harusnya mencerahkan bangsa tentang apa yang disebutkan konstitusi dan konstitusionalisme. Tapi dia menerima. Jadi saya melihat ini juga dari MK sendiri, mulai dari Pak Ketua. Saya berharap Pak Ketua, karena dia memiliki kedekatan dengan Presiden secara kekeluargaan, seharusnya dia bisa memberikan pandangan. Karena terakhir pada waktu pertama kita memberi pendapat tentang masalah Pak Aswanto, tampaknya Pak Jokowi menerima pandangan kita bahwa itu tidak melalui Pak Mahfud. Melalui Pak Mahfud. Kita menyarankan jangan dilanjutkan dengan Kepres, karena itu pasti bertentangan dengan konstitusi. Baik itu pemecatannya Aswanto maupun pengangkatannya Guntur, dan kemudian itu bertentangan dengan sumpah jabatan semua yang terlibat di dalam soal itu. Nah ini yang membuat kita sedih ketika misalnya satu due proses tidak terjadi, yang di masa saya katakanlah itu masa Orde Lama, masa Orde Baru, yang dikala itu hakim itu sebenarnya tidak begitu memiliki suatu gengsi atau wibawa lah secara konstitusi. Tidak ada hakim yang dicokot begitu lantas dilemparkan. Tetapi ketika konstitusi kita memuat HAM, ya kan? Memuat HAM di dalam konstitusi yang sering kita sebutkan itu constitutionalization of human rights. Dia menjadi norma tertinggi di mana martabat manusia salah satu di situ yang harus dilindungi, dan presiden sebagai pimpinan negara, penanggung jawab pemerintahan, memiliki tanggung jawab utama untuk mempertahankan itu, menghormati, menjamin dan mewujudkan itu. Tetapi ternyata dia membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh DPR itu. Ini yang membuat kita menjadi agak bingung di mana kita punya landasan lagi untuk menganggap bahwa negara kita ini masih negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Oke, Pak Maru, kita urai satu-satu ya. Urai satu-satu. Ketika DPR mengusulkan pemberhentian Hakim Aswanto dan digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah, satu dulu pertanyaannya. Menurut Pak Maru, harusnya Presiden menolak dengan mengeluarkan Kepres. Alasannya apa, Pak? Jadi saya tidak menyebutnya menolak, inaction namanya. Menang wae kalau ada. Karena alasannya presiden merupakan leadership di dalam sistem presidensial itu yang harus menjunjung tinggi konstitusi. Dan tidak boleh ada orang atau kekuasaan yang mengobrak-abrik konstitusi itu dibenarkan oleh seorang presiden sebagai pimpinan negara, kepala pemerintahan dan kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan sebagai leader, political leader, yang janji konstitusionalisme itu merupakan satu sumpah yang sangat sakral. Kalau saya mengatakan itu kontrak konstitusinya dia di sana, tetapi dilupakan. Kalau seandainya, kita bicara seandainya Pak ya, Presiden doing nothing ya kan, no action kan, itu nanti kan akan terjadi turbulensi hubungan DPR dan Presiden, di mana posisi Presiden yang tentu selalu mengharapkan dukungan DPR kan akan menjadi serba salah.
Nah, barangkali kan kita di dalam apa yang disebutkan pemerintahan demokrasi yang aspeknya itu musyawarah, inilah yang bagus. Ini Pak Jimli waktu itu menyarankan ketika wartawan bertanya, ya harus berbicara presiden dengan DPR. Di sini doktrin kita ini tidak sembarangan ini. Kalau ini dilanggar, dia punya dampak tentu ke depan, itu akan menjadi suatu presiden yang sangat buruk, dan orang melihatnya ya it's okay. Nah, ini yang saya kira yaitu karena bagaimanapun seorang presiden di dalam sistem pemisahan kekuasaan ini kan saya ingat pandangan yang mendasari diputuskannya dengan Kepres itu waktu itu oleh Pak Menses, dikatakan kita adalah lembaga negara yang setara, yang masing-masing memiliki kewenangan. Tetapi jangan lupa doktrin yang disebutkan, apakah itu separation of power, division of power yang dicetuskan dulu, adalah satu konsep yang mengharuskan bahwa kekuasaan itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan satu ke sana, jalan satu ke sini, jalan satu kemana gitu, maka kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi diberikan kepada masing-masing untuk mencapai tujuan bernegara bisa tidak tercapai karena masing-masing berjalan. Oleh karena itu saya sangat cantik menurut saya, ya kalau Montesquieu mengatakan harus ada saling mengawasi, namanya check and balance. Tetapi kalau Carl Schmitt mengatakan harus ada interconnectivity, satu kekuasaan dengan kekuasaan lain, supaya dia tidak menjadi satu kemana, satu kemana, sehingga tidak terkoordinasi. Nah, oleh karena itulah kepentingan negara yang memberikan kewenangan kepada presiden sebagai penyelenggara negara penanggung jawab tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara, tetapi political leader dan mewujudkan apa yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Apalagi kalau kita rujuk lagi etik moral yang disebutkan di dalam TAP MPR, dia harus mempertahankan ini. Dia tidak boleh ikut merongrong. Seandainya dengan sikap dia diam merupakan sesuatu yang kontraproduktif, harus ada musyawarah. Saya kira inilah yang kesempatan terakhir itu saya melihat bahwa konteks separation of power tampaknya ketika dianggap menguntungkan, dianggap terpisah. Tapi ketika sudah runyam semua, tidak terpisah, check and balance. Padahal dalam perubahan atau reformasi tahun 1945 kan ditegaskan itu. Kenapa zaman Pak Harto keadaan menjadi runyam? Karena check and balance tidak ada, kan? Di situ dia. Yang berarti sebenarnya kalau kita bilang kesalahan presiden adalah dia tidak menggunakan segala daya upaya untuk melindungi konstitusi, kira-kira begitu. Menurut saya kira-kira begitu, karena pada akhirnya menyerah dengan pernyataan Mensesnek bahwa tidak bisa mencampuri. Kita tidak mencampuri. Kita menegakkan flag bendera konstitusi. Di sini dia batasmu, kan? Oke, itu menarik itu. Kalau orang belajar hukum tata negara suka yang begini. Itu kayak di Inggris itu yang hanya karena line itu. Di sini batas raja, tidak boleh go forward gitu, nggak boleh moving forward gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, kita balik ke sebelum Hakim Aswanto, Hakim Guntur Hamzah, kita ke Hakim Aswanto. Menghadapi kondisi seperti itu, menurut Pak Maruf, apa yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Aswanto? Harusnya. Ya, jadi saya kira kalau di dalam sistem negara yang demokratis berdasarkan hukum, suatu pelanggaran hak, apakah itu hak privat atau hak asasi atau hak-hak konstitusional, itu ada forumnya untuk mempertahankan. Karena setiap tindakan yang kalau di konstitusi Amerika dikatakan no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Jadi kalau ada suatu tindakan pemecatan lah seperti Aswanto, tetapi tidak ada due proses yang secara tegas itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang MK itu, tahu, yang dicetuskan, yang dibuat oleh DPR sendiri. Seorang bisa diberhentikan
di masa jabatannya kalau bla bla bla. Salah satu ya kalau melakukan tindak pidana, melanggar etik, menghambat pengambilan keputusan di MK dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada satupun yang dilakukan oleh, kecuali penilaian subjektif tadi. Ya itu tadi berdasarkan itu saja, tetapi itu juga seharusnya seorang yang mau dibunuh atau ditembak mati harus boleh membela diri. Boleh membela diri dulu, dipanggil. Iya. Ente sudah salah. Bayangkanlah si Sambo. Dia tersedia forum begitu hebat kan? Meskipun tadinya dia menyembunyikan dia punya kejahatan yang merupakan crime against humanity. Tetapi forum menyediakan karena negara hukum. Aswanto tidak, Pak. Coba bayangkan seandainya ini saya atau Anda, Pak Refli, pulang langsung ke kampung, apa yang kita bilang sama mama kita? Jadi sama anak kita. 8 tahun menjadi hakim konstitusi tidak pulang dengan pride, ya kan? Pulang dengan nggak tahu apa itu. Jadi saya melihatnya itu sesuatu kesedihan, tragedi konstitusi. Misalnya kalau kita menghormati negara hukum misalnya, apa bisa hal seperti ini misalnya dibawa ke ranah hukum? Nah, seharusnya ada yang disebutkan constitutional complaint kan? Kalau misalnya ini yang agak saya sanggah juga ini pendapatnya ya orang yang memberi nasihat kepada Pak Jokowi, termasuk barangkali karena yang mengungkapkan di media itu Pak Pensesnek, dikatakan tidak bisa dilakukan apa-apa karena memang dikatakan itu keputusan DPR sebagai kekuasaan yang tidak bisa dicampuri. Jadi dia kalau kita ambil tolok ukur di dalam hukum tata usaha negara, pengangkatan seorang pejabat tun itu yang sudah dinilai oleh pejabat khusus untuk itu, presiden mengangkat itu adalah dalam satu kewenangan terikat. Dia tidak memiliki diskresi untuk menguji itu, untuk menilai. Itu karena memang ada suatu forum untuk itu. Itu yang disebutkan keputusan tata usaha negara boleh diuji di pengadilan tata usaha negara. Orang tidak dibunuh tanpa diproses. Jadi meskipun keputusan itu presiden yang membuat pengangkatan itu, tapi dia tidak memiliki diskresi untuk menilai itu, tetapi itu adalah keputusan yang diambil oleh lembaga yang ditentukan untuk itu. Tapi ini kalau dibuat analoginya seperti itu sekarang, dia nggak bisa kemana? Artinya tidak ada forum. Tidak ada forum. Jadi negara hukum itu seperti apa? Konstitusi mengatakan harus dihormati sama dia. Tapi kemana? Memang tugas presiden melindungi itu. Melindungi, memajukan, menghormati, dan mewujudkan HAM ajasi. Itu tugas pemerintah. Dikatakan itu presiden itu adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan di pasal 4 itu. Tapi sekarang bagaimana? Kita ke bawah kemana? Ke MK apanya? Itu kalau kita katakan MK constitutional complaint. Tapi yang diangkat oleh presiden, diusulkan oleh DPR di sana akan mengambil keputusan itu. Dan MK sampai saat ini saya belum mendengar suatu argumen pembelaan terhadap Aswanto. Apakah itu melanggar konstitusi? Dari sisi Pak Aswanto ya. Tapi saya misalnya bisa nggak ngomong begini? Pak Aswanto walaupun nggak ada forum ngambek aja dia. Artinya dia menolak misalnya atau PP zaman dulu kan ada yang berjemur diri gitu. Tapi tidak ada perlawanan juga. Ya, kalau saya sebenarnya tidak bisa atau tidak berharap lah sebagai individu yang menjadi korban dalam hal itu bahwa Pak Aswanto akan bisa memberi satu perlawanan dalam tanda petik lah. Yang kita harap sebenarnya MK memberikan suatu sinyal bahwa dia juga memiliki suatu sebagai kesatuan. MK itu memiliki suatu kepentingan secara konstitusional untuk bangsa, bahwa apa yang dikatakan penerobosan atau katakan menerobos benteng-benteng judicial independence itu dengan cara-cara seperti itu harus ada perlawanan.
Oleh karena memang di semua negara hukum dan konstitusi, jaminan-jaminan konstitusional yang diberikan itu adalah termasuk juga pendapatan yang memadai kan, juga masa jabatan yang cukup layak. Tetapi yang terakhir ini mereka, kalau andainya mereka menganggap itu dilakukan terhadap dia, apa yang dilakukannya kalau kosong semua forum untuk berbicara tentang itu. Dan kita sekarang itu, bayangkanlah, pulanglah Aswanto ke Makassar seperti ditendang dari menara apa itu kan. Saya membayangkan anak, bini, saudara-saudara, keluarga besar, dia akan bertanya what happened. Ya toh, dia datang dengan lunglai kan, seperti seorang yang kalah perang. Pastilah itu, meskipun dia senyum, dia mengatakan saya mau ke DPR untuk bertanya. Tidak ada cerita itu akan diterima dia di sana, karena sudah dihinakan secara demikian. Padahal martabat, bukan hanya martabat hakim konstitusi, martabat rakyat biasa juga dijamin. Tidak boleh dirampas dengan semena-mena begitu, dianiaya seperti itu. Inilah yang menjadi satu keprihatinan saya. Kalau hakim konstitusi sudah bisa begitu, apalagi kita, apalagi kita rakyat biasa, apalagi pensiunan yang sudah aska tak berguna. Bagaimana kita mempertahankan, dan bagaimana moral daripada Pak Aswanto pulang ke kampung halaman. Saya meskipun tidak melihat air matanya, dia akan dihitung dalam sejarah sebagai hakim konstitusi yang dipecat. Iya, akan begitu posisinya. Gitu. Saya tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu produk dari negara hukum ini kan. Kita bergerak lagi. Jadi harusnya MK sebagai satu kesatuan hakim itu mengeluarkan statement penolakan harusnya, Pak ya. Harusnya. Paling tidak mengatakan kami tidak mau sidang dengan hakim yang Anda angkat tidak memenuhi prosedur konstitusi, baik pemberhentian maupun pengangkatan. Ya, baik pemberhentian pengangkatan, karena itu adalah bagian, karena kemandirian hakim itu secara kelembagaan adalah terdiri juga komponen daripada kemandirian hakim secara personal, individual kan. Kalau satu dia ditembak, harusnya dia secara keseluruhan harus merasakan kan. Tapi sayang sekali saya menunggu. Seperti Sutarzi Kauzombari, apa yang berdarah padamu luka gitu. Kira-kira gitu ada puisi gitu. Jadi siapa namanya Sutarzi ya? Sutarzi dulu zaman-zamanan dia. Ya oke. Jadi jadi begini Pak Maru ya. Ini MK kan tidak melakukan statement apa-apa ya kan. Tapi bagaimana dengan penggantinya Guntur Hamzah? Kita bicara secara moral dan etik. Pertama, dia adalah sekjen MK ya mungkin hampir 10 tahun terakhir ya, kira-kira ada 8 tahun terakhir lah. Dan dia tahu betul code of conduct, code of ethic, pokoknya gerak langkah MK macam-macam dia tahu betul, dan dia menjadi bagian dari mempertahankan independensi itu. Tapi sikap dia dengan menerima jabatan itu kan menjadi pertanyaan begitu. Apalagi dia seorang guru besar gitu. Pendapat Pak Maru? Ya, inilah yang saya sesalkan juga ya, sebagai bagian dari MK meskipun sebagai sekjen itu adalah tulang punggung daripada MK itu secara kelembagaan, meskipun dia bukan hakim yang turut serta di dalam lembaga itu, tetapi sebagai bagian yang sangat atau terpenting dari administrasi pendukung daripada MK, dia harusnya bersatu dengan MK itu di dalam melihat itu. Terutama sekali di dalam apa yang dikatakan independensi, kode etiknya itu termasuk juga semua staf kan dituntut suatu implementasi sikap yang seturut dengan etik hakim itu. Apakah menjaga tidak menerima tamu, tidak menjanjikan apa-apa, tidak memudahkan orang-orang yang ada kemungkinan
ingin bertemu dengan hakim secara tidak fair. Itu semua bagian yang justru dipimpin oleh Pak Guntur. Yeah. Dan yang paling penting bagi saya, seorang guru besar hukum, dia harus memiliki tanggung jawab etik moral tentang apa yang dikatakan konstitusionalisme itu, yang juga harus dipertahankannya secara kelembagaan. Nah, bagaimana dia kalau tidak lagi hakim konstitusi atau sekjen mengajar di perguruan tinggi, tapi mengajarkan yang mentolerir hal semacam itu, ke depan kita akan mendidik ahli-ahli hukum yang tidak setia kepada konstitusi itu. Dan agak mirisnya mereka berdua, baik Hakim Aswanto maupun Guntur Hamzah ini berasal dari perguruan tinggi yang sama. Betul. Dan sama-sama menjabat guru besar. Gitu. Betul, ya. Betul. Dari Unhas barangkali dua-dua kan, ya. Ya, saya kira, ya kalau saya mendengar Pak Guntur ketika dia ditanya DPR bersedia, saya mau bilang apa katanya. Di situ saya yang kecewa itu. Ya mungkin saya melihat sebagai seorang pensiunan ya. Tetapi kalau saya sedang pencari kerja mungkin buah sikat gitu. Tapi satu gelar profesor itu yang menyebabkan saya menuntut tanggung jawab tersendiri menurut saya. Karena ketika dia mengatakan tidak bersedia pun dia nggak akan ditembak kepalanya. Dan dia jabatannya masih tetap kan? Dia masih terhormat sebagai sekretaris jenderal eselon 1 dengan pendapatan maupun kehormatan-kehormatan yang lain. Tetapi saya agak kecewa ketika ditanya, saya mau mengatakan apa? Wow. Di sini sebenarnya karakter daripada pemimpin-pemimpin itu membutuhkan suatu seleksi betul. Jadi kalau ketika dengan kualitas jawaban itu dia sudah void untuk sebagai negarawan. Sebenarnya itulah yang saya katakan syarat negarawan itu sepertinya tidak pas. Tapi DPR mau juga begitu karena yang begitu saja cukuplah. Kan ada satu hal lagi yang kita harus pahami bahwa kan proses itu kan harus transparan, harus akuntabel, harus partisipatif, harus objektif. Ada empat iyalah kita dulu yang nyusun itu kan. Tapi ya banyak juga yang tidak mau begitu. Ya oke lah, walaupun secara formal prosedural itu kadang-kadang cuman gitu-gitu doang ya kan. Tapi paling tidak kan dipenuhi, mulai presiden melakukan itu, DPR melakukan itu, kemudian Mahkamah Agung dengan keterbatasannya melakukan itu. Tapi ini sama sekali nggak ada proses. Ya pernyataan bahwa ada jabatan kosong diumumkan saja karena harus terbuka kan. Namanya seleksi. Kalau satu orang mana seleksi itu. Itu saja merupakan sesuatu proses yang katakanlah tidak demokratis. Dan tidak mungkin akuntabel kalau cuma satu orang. Tidak mungkin akuntabel kalau memang satu orang. Tidak mungkin objektif juga. Sudah jelas kan. Dia sudah menyatakan ini. Yang lain-lain masa bodoh kan. Ini yang saya kurang tahu kemana. Kalau mau bertanya kemana kita next ini arah daripada negara hukum kita itu yang membuat kita berdebar ya. Kalau saya melihat justru tanggung jawab semua kelembagaan ini dan terutama presiden, pembangunan itu bukan hanya infrastruktur yang disebut tangible yang bisa diraba, yang bisa kita lihat, jembatan, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya. Tetapi infrastruktur yang disebut intangible itu yang tidak bisa diraba, tetapi sangat menentukan dalam apa yang dikatakan mengejar keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena di sini akan ada jaminan-jaminan yang bisa kita kejar, kita peroleh kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah ikut dalam satu seminar seperti ini di Amerika. Sudah di MK saya diundang, dan yang hadir 4 atau 3 hakim agung Amerika. Mereka mengatakan without rule of law there is no economic development that will mensejahterakan katanya. Itu saya waktu itu mengatakan sebenarnya salah satu daripada rule of law yang dikatakan itu adalah the sanctity of contract. Itu sebenarnya.
Saya sebagai orang dari negara-negara berkembang, saya ingin mengatakan kontrak itu tidaklah terlalu sensitif seperti Anda sebutkan. Karena kalau kontrak itu sudah tidak menguntungkan, bisa kita anulir atau kita rombak atau kita rubah, amendir. Nah, tetapi waktu itu mereka mengatakan ukuran itu masih terlalu jauh. Tetapi kalau ada pihak yang menganggap janji itu termasuklah, saya selalu teringat ini kontrak konstitusi ini, sumpah jabatan ini kan. Kalau itu tidak secara konsisten dipatuhi, tidak ada yang bisa kita pedomani dari sistem itu kan. Saya mundurlah waktu itu, saya tidak berkomentar lagi lah, apalagi ada hadir hakim MA yang sangat saya kagumi itu, Kennedy, saya lupa nama depannya itu. Dia hadir dan saya agak kagum dia itu. Dia sebagai pembicara yang tegas tentang itu Oke. Itu saya pikir merupakan hal yang harus kita renungkan juga di negara kita. Pak Maru, kalau kita lihat draft yang pernah saya lihat, itu memang maksud DPR dan Presiden begitu. Jadi mereka walaupun memberikan 15 tahun jabatan, 1 kali term, kemudian atau sampai 70 tahun, tapi di situ ada kata-kata evaluasi. Oh, itu draft yang baru saya kira sekarang. Oke. Artinya keinginan untuk menerobos independency of judiciary itu memang mereka ingin lembagakan. Ya, jadi saya akui ada kecenderungan juga di antara hakim, terutama ini di peradilan umum ini, yang mengklaim independensi hakim itu seolah-olah diartikan dia tidak bisa diawasi kan? Padahal doktrin yang sudah lama kali itu sebenarnya, independensi hakim itu adalah suatu nilai yang tidak berdiri sendiri. Dia adalah untuk memungkinkan dia independen, tidak dicampuri, tidak disogok itu, supaya bisa imparsial. Dia artinya bisa netral dan mampu memberikan keadilan. Jadi prinsip ini harus dipahami juga, bahwa sebenarnya pertanyaannya hak siapa itu independensi? Bukan hak hakim, tetapi hak rakyat pencari keadilan. Itu justru menjadi kewajiban hakim. Itu tempat pengadilan yang bisa adil. Dan hakim diberikan kewenangan konstitusional memeriksa dan memutus perkara itu. Tentu saja kewenangan konstitusional seperti itu tidak menjadi kewenangan dia sendiri, tetapi dia harus ada akuntabilitas. Dan akuntabilitas inilah yang sebenarnya menjadi suatu bagian, apakah itu kita sebutkan pengawasan, apakah itu yang selalu kita anut tentang audit, apa sebagai metode, tetapi terakhir evaluasi. Hanya soalnya siapa di dalam sistem yang melakukan itu, bukan yang mengangkat. Secara konstitusional kan sudah kita tahu bahwa itu memang diserahkan kepada sebenarnya Komisi Judisial, meskipun perdebatan kita bahwa itu sebenarnya dia hanya mengawasi masalah etiknya, tapi masalah yang teknis siapa? Ya secara institusional, apa yang merupakan upaya-upaya hukum di dalam peradilan itu merupakan suatu audit atau pengawasan tersendiri. Dan ada juga majelis kehormatan. Ada majelis kehormatan. Tetapi rakyat memiliki juga hak itu, karena dia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan dia pencari keadilan, dia berhak mengetahui benar nggak yang dilakukan ini. Tapi ini menarik, Pak, karena kadang-kadang pengadilan mengatakan dengan alasan independency of judiciary, mereka menolak pengawasan rakyat loh, yang dianggap mereka sebagai gangguan peradilan, sering begitu. Itulah yang keliru menurut saya. Akuntabilitas itu yang bisa menuntut itu adalah orang yang memberikan kedaulatan itu, kekuasaan itu, bukan siapa-siapa. Tapi harus kita akui di dalam negara itu kan rakyat pemegang kedaulatan melalui metode kita pemilihan umum membentuk MPR dan diserahkan kekuasaan itu sama dia. Tetapi akuntabel atau akuntabilitas itu tidak bisa ditolak. Hanya saja harus memperhatikan bahwa suatu pengawasan, apakah itu namanya itu evaluasi atau apa,
tetap harus memelihara apa yang dikatakan independence of the judiciary. Tidak boleh dengan judul pengawasan kita mencoba mempengaruhi supaya keputusan hakim berbeda. Tidak. Oleh karena itu diterima. Dan saya sebenarnya berharap sekali Komisi Judisial, saya dulu menjadi ketua panselnya kan, kita mencetuskan gagasan itu sebenarnya kita memilih orang-orang yang memiliki sifat inovatif itu, mencari apa temuan-temuan bagaimana melakukan pengawasan tanpa menyentuh independensi itu. Di mana kuncinya? Dan itu harus kita bisa belajar dari begitu banyak komisi judisial di dunia yang maju, yang merupakan satu apa yang dikatakan metode monitoring dan evaluasi. Itu salah satu bentuk evaluasi itu adalah pengawasan. Saya setuju setiap 5 tahun, tetapi itu adalah melalui mekanisme yang tanpa menyentuh independensi, tetapi bisa diikuti. Kalau di komisi judisial di negara-negara bagian Amerika itu sangat menarik. Mereka menaruh juga apa yang dikatakan observer untuk melihat hakim itu, dan kemudian disusun satu skala apa namanya itu kuesioner atau apa isian bagaimana menilai hakim itu dari sudut apakah dia seorang menghargai HAM di persidangan, apakah dia memanfaatkan jangka waktu, apakah dia memiliki kompetensi dalam keilmuan, apakah dia memiliki leadership dalam soal memimpin persidangan dan lain sebagainya. Itu biasanya dalam satu sidang dari awal sampai akhir diikuti oleh observer di sana, sukarelawan. Dan kemudian setelah berakhir itu dievaluasi juga ini hasilnya, kemudian oleh komisi judisial dianalisis, dan itu menjadi bisa menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Ini hakim tidak layak, ya kan? Nanti tahun depan jangan lagi dipilih. Kalau di sana kan ada yang dipilih, ada yang appointed. Jadi ini kalau konsep daripada DPR itu benar, tetapi bukan dia yang melakukan. Ada orang yang secara kelembagaan sudah ditugaskan untuk itu dalam konstitusi dan memiliki mekanisme yang betul itu. Inovasi seperti itu kita minta dari komisi judisial. Kalau dalam pikiran saya, observer itu membutuhkan uang. Nanti orang ungkit-ungkit lagi itu putusan MK yang menghilangkan pengawasan judisial itu. Sebenarnya di Pak Refli itu bukan, karena saya juga termasuk drafter itu kan. Kita tidak menghilangkan, tetapi KY waktu itu yang sudah kita pesankan sesuai dengan apa yang dipesankan juga guru-guru tentang apa yang dikatakan MK itu dari Jerman, you must not use apa yang disebutkan itu teori of apa itu yang meledak itu apa namanya, Big Bang teori. Jangan pakai itu, tetapi kembangkan lembagamu secara natural, ya kan? Dan itulah yang kita pakai di MK dulu kan, pelan-pelan gitu. Pesan itu kami teruskan juga. Waktu itu saya yang diundang bersama Pak Mukti untuk ikut waktu KY sudah mulai operasional, ya berbincang-bincang lah. Teori itu kita katakan jangan pakai teori Big Bang. Tetapi ada seorang hakim yang waktu itu akhirnya ditangkap juga dia. Supaya cepat terkenal dan diketahui itu harus dia langsung mau bubarkan MA dulu kan. Rocker ulang lagi apa namanya itu. Dipilih ulang lagi. Wah, itu namanya cari perkelahian kan. Ibarat baru masuk kampung terus mencari apa dengan tetangga, itu bukan begitu. Kita harus naturally atau secara alamiah. Nah, di situ yang pengujian yang terjadi sebenarnya di undang-undang yang diuji, undang-undang KY itu, metode itulah yang dipakai mereka. Mereka menjadi hakim keempat pula. Inilah yang kita larang sebenarnya. Tetapi rumuskanlah ini supaya jangan seperti itu. Kalau saya mungkin saya melihatnya tapi draft yang saya anukan kira-kira begitu. Perbaiki. Karena memang problem kita ini ada problem eksistensial kadang-kadang ya. Itulah. Jadi begitu ada lembaga baru pengen ada pengakuan,
mulailah dia bicara gara-gara gitu. Ya itu yang sulit. Jadi teorinya menghindari teori Big Bang itu saya ingat betul itu. Saya dengan Pak Mukti ikut ke sana, kita sampaikanlah apa yang kita terima itu. Menurut saya juga ya seperti kita di kampung lah, kalau kita baru mau masuk kampung terus mau ketua RT, di mana cerita itu. Oke, jadi tentu banyak hal ya yang bisa kita diskusikan. Menarik ini Pak Maru. Ada bagian lain Pak dari ini. Sebelum saya ingin bergerak ke isu lain selain isu Hakim Aswanto ini, yang barangkali bagi Pak Maru ini penting disampaikan sebagai closing statement soal Hakim Aswanto ini. Ya, kalau secara pribadi saya melihat bahwa seorang Aswanto itu adalah seorang yang baik ya. Oleh karena itu asumsi daripada seorang yang memiliki hak asasi, terutama dia sebagai hakim konstitusi yang juga dia secara konstitusional harus membela hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional di dalam forum yang disampaikan ke hadapannya, menurut saya sangat layaklah bahwa dia juga diperlakukan sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan konstitusi. Dan itu yang mengecewakan saya, bahwa seluruh katakanlah saya menunggu komentar dari Hakim MK, ya pasti ini akan ada hal-hal yang tidak kita ketahui kan, apa sebabnya begini. Tetapi saya berharap bahwa Pak Anwar sebagai ipar daripada presiden akan lebih bisa diterima argumennya dari sudut konstitusi dari siapapun yang lain kan. Dan disitulah sebenarnya kalau Hakim MK itu sendiri juga tidak bisa dihormati lagi hak-hak konstitusionalnya, bagaimana rakyat jelata? Itulah menurut saya ancaman yang paling besar yang kita hadapi sekarang. Lepas daripada apakah sekarang masih boleh MK itu kelihatan seperti utuh kelihatan, tetapi saya melihat dia menjadi tidak memiliki wibawa. Dan wibawa konstitusional itu merupakan satu modal besar juga untuk bisa oleh lembaga negara lain dilihat dengan penuh respect. Ada rasa hormat dan kemudian akan mencegah sendiri orang-orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, bukan hanya terhadap MK, terhadap semua lembaga lain. Saya kira inilah apa kalau saya sudah beritahu juga kawan-kawan, itu menimbulkan rasa sedih lah. Kalau saya pun diperlakukan, saya melihat juga itu di masa lalu, di masa Orde Baru, bagaimana hakim-hakim juga diperlakukan tidak meskipun kita sudah salah, tetapi dia adalah presumption of innocence, tetap kita lakukan begitu. Dan kalau ada pemeriksa yang saya waktu itu di pengadilan tinggi ada pemeriksa yang mengabaikan prinsip itu, saya laporkan dia sama pimpinan supaya pimpinan laporkan kepada di Jakarta, tarik itu. Itu merupakan penghinaan begitu kepada lembaga. Kalau dia oke lah, dia tidak bisa membela diri, nanti dia hancur sendiri. Tetapi kelembagaan, kita memperkenankan dia diperiksa, kita harus melindungi hak-haknya. Dan Aswanto siapa yang melindungi? Dia bagian daripada lembaga MK itu. Jadi secara individual dia adalah bagian dari doktrin independensi peradilan atau the independence of the judiciary yang membentuk the independence of the judiciary secara institusional. Kok menjadi begitu kondisinya? Ini yang mengecewakan saya, saudara. Oke. Jadi kalau seorang Pak Maru kecewa, saya bisa paham betul ya. Beliau ini nggak ada kaitannya sama Pak Aswanto. Iya. Tetapi memang prinsip tetaplah prinsip, ya kan? Jadi saya ingat tuh kata Douglas Castle itu, ya, ketika dia jadi memberikan kesaksian mengenai apa yang namanya undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kan? Dia bilang ya prinsip adalah prinsip. Jadi ketika
rekonsiliasi ini digantungkan dengan kompensasi, digantungkan dengan gitu-gitu, bilang prinsip adalah prinsip. Jadi prinsip itu kadang-kadang mahal. Kadang-kadang menegakkan prinsip itu orang nggak peduli dengan uang. Yang penting prinsipnya itu ditegakkan. Oke Pak Maru, jadi bagian mengenai Hakim Aswanto ya. Ada satu pertanyaan lagi ya sebelum saya mau bergerak ke tempat lain. Saya lupa hampir. Saya mendengar isu, walaupun isu ini memang perlu diklarifikasi, tapi kan kita hidup dari isu kadang-kadang. Begitu, iya kan? Begitu kita mengatakan isu ini cuma isu, tapi tiba-tiba kejadian. Ya, sebelum kejadian lebih baik isu ini kita angkat. Jadi ada keinginan juga sebenarnya dari pihak istana itu untuk merecall hakim yang diusulkan mereka. Bahkan mereka sudah bertanya dengan ahli hukum, ahli hukum, dan ahli hukum profesor membenarkan, ya, membenarkan bahwa bisa, jangan-jangan pakai teori tentang contrario actus, ya kan, bisa katanya. Saya khawatir jangan-jangan tidak berapa lama lagi nanti ada semacam recall juga hakim konstitusi yang diangkat oleh presiden dengan dasar bahwa presiden boleh merecall karena kan presiden pihak dalam perkara di MK sudah pasti, terutama judicial review. Kan banyak putusan yang kadang-kadang tidak membuat pihak kepresidenan satisfied. Gregetan lagi. Marah, gregetan. Kok bisa hakim yang kami usulkan kok pendapatnya beda dengan kami? Kan kira-kira begitu. Sama seperti DPR juga. Tapi terutama yang dirasakan lembaga kepresidenan pastinya. Itu mengantisipasi agar ini jangan terulang atau menanggapi isu ini gimana Pak Maru? Ya, saya melihat tadi bahwa memang siapa yang mengusulkan dia boleh juga menarik kan. Siapa yang memutuskan dia juga bisa mencabut keputusannya, itu contrarius actus. Tetapi prinsip yang dikatakan independence of the judiciary itu dan semua due process itu harus dilalui. Tetapi penilaian atau evaluasi ya tentu harus lembaga yang objektif. Bukan dia, karena kalau dia itu pastilah dikatakan subjektif ya, sama dengan pihak berperkara. Ya hakim sendiri salah satu pihaknya kan pasti tidak. Dan saya kira inilah pentingnya juga banyak prinsip-prinsip di dalam hal seperti ini harus dirumuskan. Hanya satu yang juga menjadi masalah, kalau misalnya 3 lembaga berwenang mengusulkan, itu kan bukan keputusan yang harus sudah menjadi keputusan dalam arti pengangkatan. Itu adalah nominasi kan, to nominate. Saya bisa membandingkan misalnya Trump, sudah berapa hakim di Mahkamah Agung yang diangkatnya? Itu semua mbalelo kalau istilah di sini. Tidak ada yang membenarkan tindakan dia dan gugatan dia ketika menjadi perkara. Apalagi ada satu hakim di district court yang dia minta supaya ketika dokumen-dokumen negara yang dibawanya itu disita oleh siapa itu, CIA atau apa itu, kemudian dinyatakan itu menjadi sesuatu hal yang melanggar hukum, maka Trump mengajukan gugatan di pengadilan distrik itu dan meminta supaya jangan dibenarkan itu, tapi bentuk satu badan untuk meneliti dulu, karena dia menganggap suratnya pribadi itu haknya gitu kan. Tapi itu tidak dibenarkan dalam aturan Amerika. Itu dibenarkan oleh hakim itu, tetapi kemudian dia merasa malu sendiri. Saya kurang tahu apakah dia mengundurkan diri, apakah bagaimana itu. Dan itu merupakan contoh bagaimana negara yang menjadi satu mercusuar di dalam sistem yang kita sebutkan check and balance seperti ini melalui teorinya Montesquieu itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kalau kita mengambil bagian yang paling buruk dari itu, berharap itu akan menjadi sistem, yang kita nggak ngerti lagi bahwa kemana ini. Bahwa seolah-olah kita akan membenarkan penindasan itu nanti. Siapa yang akan membela atau
menempatkan rakyat yang tertindas itu di dalam satu posisi yang bermartabat menurut konstitusi yang kita sepakati. Oke. Ya, memang sangat disayangkan karena MK itu menjadi lembaga yang sepatutnya menjadi contoh karena dia buah reformasi sama seperti DPD, KY dan beberapa lembaga lainnya. Tapi pada bagian kedua ini Pak Maru, saya justru ingin menggugat MK ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sejarah MK, ini bukan berarti menghilangkan prinsip tadi. Prinsip is prinsip tetap. Jadi sepakat dengan independency of judiciary dan lain sebagainya. Dan tidak ada perdebatan di sana. Tapi perdebatan berikutnya ini soal performa. Soal performa. Kita tahu bahwa untungnya Pak Maru Hakim Konstitusi 2003-2009. Kalau Pak Maru Hakim Konstitusi 2010 ke atas, mungkin akan mulai menyesal. Karena kita tahu bahwa 2010 isu tentang judicial corruption sudah mulai, ya kan? Dan saya sendiri termasuk orang yang kemudian menjadi menjadi orang yang pembuat gaduhnya, whistleblowernya. Walaupun terbukti 3 tahun kemudian 2013 itu soal lain. Tapi ada hakim yang mengundurkan diri karena melanggar kode etik, ya, menerima pihak yang berperkara di rumahnya. Ada memang terang-terangan menerima suap dalam kondisi sebagai hakim konstitusi dan ternyata banyak sekali suapnya sampai ratusan miliar. Ada yang kemudian tertangkap lagi. Jadi ada 3 orang hakim yang yang melanggar kode etik. 1 diduga mengundurkan diri. Sebenarnya sudah ada pelanggaran tapi dia mengundurkan diri. 2 bahkan tindak pidana. Oke, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Tapi biar kita shortcut, kita terakhir ini aja. Karena ini the current ini yang paling penting. Banyak orang menganggap, kalau dulu orang berharap sekali MK sebagai check, sebagai balancer. Ketika kekuasaan DPR dan Presiden terlalu eksesif, orang baliknya ke MK. Tapi orang sekarang nggak mau lagi, orang putus asa. Gak ada gunanya katanya ke MK. Makanya beberapa kasus seperti RUKUHP orang gak akan pikir ke MK. Presidential threshold yang dulu Pak Jimli yang saya ingat misalnya mengatakan yang namanya konstitusionalisme itu pasti bergerak. Mungkin dulu nggak apa-apa yang namanya presidential threshold ketika otak kita lurus semua. Berpikir bahwa ada sejumlah dukungan terhadap presiden, kemudian calon itu berkualitas dan lain sebagainya. Tapi sekarang presidential threshold ternyata digunakan sebagai upaya untuk menendang lawan sebelum bertanding, kira-kira begitu, dengan membeli semua partai politik. Tapi MK tidak menegakkan rule of law dalam banyak kasus, termasuk misalnya KPK bisa hak angket misalnya. Padahal kan tujuan angket kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Yeah. Ujungnya adalah impeachment. Jadi banyak putusan MK yang akhirnya tidak membuat orang gembira. Ada omnibus law dibatalkan, tapi dikasih napas juga 2 tahun. Tapi secara substansi materi, orang mengatakan, Presiden bahkan mengatakan nggak ada masalah. Kan tidak ada yang dibatalkan pasal-pasalnya. Padahal MK bukan tidak membatalkan. MK sudah menolak mengujinya karena formilnya sudah keliru. Tapi dipakai terus juga. Jadi bagaimana secara umum penilaian Pak Maru mengenai MK yang current ini? Dan ini tidak sesama biskotas dilarang saling mendahului. Ini untuk kepentingan konstitusi itu sendiri, Pak Maru. Silakan. Ya, memang kalau dari sisi apa yang dikatakan korps ya. Yeah. Saya sebenarnya sangat hati-hati kalau mengajukan kritik terhadap ini. Karena ya kita menaruh hormat juga terhadap beberapa rekan di sana yang menurut kita masih konsisten gitu. Tetapi memang kalau kita lihat apa yang menjadi yang kita coba juga mencari infonya ke kalangan grassroots-nya di sana kan. Ya memang ada beberapa
kemunduran yang harus menjadi perhatian tertentu itu. Bahkan dari kalangan hakim MK itu sendiri kadang-kadang juga mencetuskan gitu. Oleh karena itu, di dalam satu sistem di mana memang MK itu diharapkan sebagai suatu sebagai menara mercusuarnya itu dengan kualitas yang kita harapkan bisa mengatasi problem-problem yang secara konstitusional diajukan kepadanya. Salah satu ukuran itu adalah sebenarnya mengajukan apa yang dikatakan suatu menentukan apa yang menjadi ukuran-ukuran menguji atau audit lah terhadap hakim-hakim ini. Apa dia punya skala-skala yang harus kita ukur itu. Kalau misalnya dari sudut kompetensi, ya kita kadang-kadang memerlukan juga lah misalnya kalau di masa kita dulu kita harus ada legal opinion kan. Itu salah satu ukuran yang bisa mengatakan apakah kita serius. Dan itu dalam waktu tertentu publish. Ya itu. Sehingga orang bisa melihat ya kan. Itu salah satu ukuran itu yang bisa tanpa kita sentuh hakim itu. Ya kita melihat mengevaluasi, memonitor kan. Kemudian juga ya di persidangan. Dan kalau kita mau mengukur juga seperti yang saya katakan itu di komisi judicial di Amerika, di negara bagian itu, bisa kita perhatikan hakim itu. Apakah dia menghormati betul hak-hak asasi semua stakeholder, penghormatannya, kemudian bahasanya seperti apa, dia dipahamikah bahasanya. Ada yang, tapi saya hanya menemukan ini di pengadilan negeri kan, dia memimpin sidang tapi dia tidak memimpin. Kalau saya jelek kali lah saya bilang itu. Karena saya suka juga duduk-duduk di pengadilan negeri itu. Ada pengacara terkenal yang mengambil kendali, dia tidak melakukan apa-apa. Kalau di dalam ukuran yang dikatakan monitoring, evaluasi tentang kompetensi, tetapi terutama tentang impartiality dan independence, itu sudah pasti menjadi pertanyaan. Karena diperkenankan satu pihak mengatur satu sidang itu dan katakanlah tanda petik menganiaya pihak lawan, lawyernya pihak lain gitu. Saya kadang-kadang menggeleng-geleng kepala lihat itu. Nah, ini di MK juga bisa kita jadikan ukuran itu. Barangkali yang menjadi salah satu ukuran yang sangat bagus itu ketika legal opinion itu, kita juga melihat misalnya apakah itu betul dia bacaan dia, rumusan dia dari sudut misalnya ya literatur yang dia rujukan dia begitu. Nah inilah yang menurut saya di masa lalu yang menyebabkan saya belajar itu sebenarnya kan. Saya bisa membaca buku manapun bahasa asing itu, makanya saya dulu ngapain S2 S3 ini kan. Tetapi sesudah di dalam beberapa soal saya sebenarnya melihat itu ketika saya sudah 9 tahun 6 bulan jadi hakim tinggi, tapi persyaratan hakim agung waktu itu kita diusulkan dengan ada Pak Lumen namanya, oleh pemerintah diusulkan kita kurang 6 bulan, tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung sendiri ditolak kita. Tetapi rekan saya itu, kawan saya sendiri juga Pak Paulus Dotulung, dia baru 6 bulan hakim tinggi, lolos dia. Saya protes di Mahkamah Agung dan di DPR kan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi Bapak itu kan dokter, Bapak tidak katanya. Itu yang membuat saya, wah ini saya tekankan juga sama anak saya bahwa itu ada suatu penilaian tertentu yang sebenarnya secara kualitatif tidak memiliki apa-apa, tapi bisa dipakai oleh orang untuk menyisikan kita. Nah itu kalau di Mahkamah Konstitusi juga tulisan-tulisan itu menggambarkan sebenarnya kesungguhan itu. Dan itu menjadi satu ukuran yang bisa dipakai juga, yang katanya terakhir ini saya kurang tahu apa benar atau tidak, itu kadang-kadang ya tidak lagi dikerjakan oleh hakim. Saya mendengar itu juga. Jadi kalau dulu ada kewajiban hakim untuk membuat LO, legal opinion. Kalau sekarang bisa jadi hakim tuh jadi hakim sorak-sorak aja. Misalnya, oh iya ikut-ikut aja.
ketika ada yang mengide, oh ya saya setuju dengan ide itu. Setuju dalam artian disuruh orang yang ide itu mengerjakan. Ya, saya kira itulah yang menjadi salah satu yang nampak sebenarnya di perdebatan. Karena kalau di MK zaman kita dulu kan di sana, bahkan asisten hakim juga membuat pendapat dan kadang-kadang dissenting opinion. Itu sehingga zaman Anda itulah asisten-asisten itu menjadi sangat bermutu tinggi kan. Tetapi kadang-kadang juga kurang ajar. Tapi justru ketika awal begitu, ketika institusionalisasi itu belum terbentuk, ternyata kurang ajar itu penting juga itu. Ya, pada waktu itu memang adalah banyak bantuan Anda. Kita melihat perspektif lain kan, bahwa kita bertahan. Emangnya lu siapa, gue siapa gitu. Meskipun ada begitu, tapi kita respect juga. Dan kemudian kita mencoba lagi mencari rujukan yang lain, melihat itu, dan itu menambah kita punya perspektif lebih luas lagi. Dan saya kira itulah yang saya pengalaman yang sangat berharga betul bagi saya di MK itu, yang membuat saya itu adalah puncak pembelajaran saya sebenarnya. Saya merasakan itu Pak Maru. Jadi Pak Maru ini semangat sekali jadi hakim konstitusi. Oh iya betul. Gitu. Saya karena saya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, bahasa Belanda dan Prancis. Dan kepake semua jadinya. Mencari literatur itu saya dengan mudah lah bisa membandingkan itu ketika orang masih sangat kesulitan kan. Di sini kan kedutaan Belanda untuk buku-buku dari European Union itu semua ada di sana. Prancis, Inggris untuk common law yang sistemnya di Inggris, apalagi kedutaan Amerika. Jadi kaya itu, dan saya sering juga ke sana itu kadang-kadang itu kan tidak sempat saya kalau mau pinjam lama sekali saya copy meskipun itu bertentangan dengan aturan yang ada di situ itu memperkaya kita punya perspektif, dan itulah yang sangat berharga bagi saya ketika menjadi hakim MK itu, dan saya belajar itu di situ sebenarnya. Puncak universitas saya di situ tuh. Walaupun kita notice juga ada juga hakim konstitusi yang malas berpikir waktu dulu. Jadi itu menjadi lelucon. Cuman in general paling tidak periode pertama itu periode yang betul. Gimana ya, orang juga simpatik, heroik gitu-gitu. Jadi mungkin karena ini fase perjuangan mungkin. Bisa juga karena harapan yang diletakkan di pundak MK pertama itu besar. Dan kita merasakan itu tanggung jawab yang harus dipikul, sehingga kita juga dengan sadar melihat itu kita memperbaiki sistem yang pahitlah pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi ada satu hal yang menurut saya paradoks yang aneh sebenarnya. Kenapa dulu saya merasakan MK itu jauh lebih dihormati oleh cabang kekuasaan lainnya, entah itu eksekutif maupun legislatif, dibanding hari ini. Saya merasakan itu. Jadi terutama yang periode pertama 2003-2008 itu jauh lebih dihormati. Padahal kalau kita lihat misalnya soal senioritas, kan kita bisa lihat misalnya presiden kelahiran tahun berapa, presiden kelahiran tahun 49 misalnya, sementara ketua MK kelahiran tahun 56 misalnya. Artinya jauh lebih muda, ya kan? Tapi ada sesuatu yang punya nilai. Kalau DPR wajar lah, banyak muridnya. Tapi saya melihat ada penghormatan. Gitu. Ya, kalau di dalam pengalaman majelis hakim sebenarnya salah satu yang awalnya saya tidak memperhitungkan itu kan, ketika misalnya saya diangkat hakim konstitusi bersama-sama dengan Pak Jimli, bahkan saya bertanya, Jimli who? Jimli who? Ya kan, bagi saya itu the new kid on the block. Tetapi setelah dan nomor 2 termuda. Sesudah di MK dia menunjukkan kualitasnya. Kalau kita berdebat sedemikian rupa buntu, dia mampu mempertemukan, dan kemudian merumuskan seperti apa. Itu sebenarnya keunggulan Pak Jimli itu, karena literaturnya bisa bervariasi dan banyak.
kadang-kadang itu sudah, kadang-kadang maklum lah, Anda kan juga tahu juga, saya sering bertengkar dengan Pak Natabaya itu dengan almarhum, yang kadang-kadang saya menyesali juga itu, kadang-kadang kata-kata saya yang membuat kita ada pernah 6 bulan tidak cakapan begitu, karena saya bilang dia memberikan pendapat itu. Saya mengatakan itu khas pendapat Orde Baru, Pak Natabaya. Dia ngamuk di situ, lama kita tidak cakapan. Tetapi kemudian saya bilang, Bang, sudahlah itu kan kelewatan saja itu. Sudahlah Bang, kita anulah damai lah. Itu dia terima. Jadi bagi saya itu satu anulah, dia senior kan. Saya juga jumawa sekali. Itu mengatakan pandangannya karakteristik daripada pandangan di zaman Orde Baru. Tapi kita bisa berdamai kembali karena tapi justru beda-beda aliran pikiran itu menarik jadinya. Artinya ketika dipimpin oleh orang yang bisa memberikan jalan keluar, itu kan tidak jadi pecah jadinya. Oh iya, betul, betul. Tapi justru jadi warna gitu. Di situ keunggulannya barangkali itu ya. Kenapa? Akhirnya kita menerima leadership dia. Iya. Jadi soal kompetensi, capability itu ya bukan soal usia rupanya kan. Dan dia bisa mempersatukan begitu dan mencari jalan. Saya di situ sebenarnya respect saya sama Pak Jimli. Kalau waktu awal dia bilang Jimli asli Jimli who. Saya belum pernah dengarin. Saya lulusan UI, saya bilang. Tapi ya itu sejarah tentu akan menjadi penilai terakhir kan. Itu ya. Makanya orang bilang yang namanya ketua MK tuh Pak Jimli aja. Yang lainnya pengganti. Yang lain penggantinya. Apa Mahmud juga cukup ini. Tapi ketika periode Pak Mahmud sudah mulai ada kan anasir kayak kasus-kasus itu muncul kan. Udah. Tapi kita balik ke terakhir ini yang current ini dengan formasi sekarang ini. Orang sekarang ini kalau dulu apapun yang terjadi gonjang-ganjing politik MK, orang berpikir MK itu ada jalan keluar di MK, ada harapan. Tapi sekarang orang mengatakan kalau pasal itu berkepentingan terhadap kekuasaan atau kekuasaan berkepentingan terhadap undang-undang itu, udah jangan harap ke MK. MK tidak akan batalin itu. Itu stigmatisasi itu sudah muncul dan orang nggak mau di KUHP misalnya RUU KUHP nggak mau orang ke MK karena orang menganggap nggak mungkin MK mau batalkan pasal-pasal penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara misalnya karena dia punya kepentingan untuk itu dan dia terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga tidak ada lagi jarak antara kekuasaan eksekutif legislatif dengan MK itu. Jadi seperti betul-betul seperti keluarga dalam pengertian sesungguhnya. Jadi, gimana Bang Arum? Ya, memprihatinkan soalnya. Ya, itu mungkin satu perkembangan atau fenomena yang terjadi yang kita harapkan tadinya bisa diluruskan oleh Ketua MK yang saat ini menjadi ipar daripada Presiden. Nah, pada waktu ada isu atau sudah rencana yang tegas bahwa Pak Anwar akan menjadi ipar daripada Presiden, banyak orang mengatakan itu suatu perkawinan yang akan menyebabkan MK itu menjadi tidak bisa independen. Oleh karena itu semua orang menuntut Anwar harus mengundurkan diri karena akan membelenggu MK. Saya termasuk orang yang membela Pak Anwar itu. Saya mengatakan wah, percintaan begini adalah suatu percintaan yang ditemukan dalam sejarah, tentu akan sangat langka itu. Bahwa kebetulan sekarang terjadi persis Pak Anwar dengan Pak Jokowi, maka tidak bisa kita harus minta dia mengundurkan diri karena khawatir akan merusak atau mengurangi independensi peradilan. Karena menurut saya ya, ini secara fair saja, dari sisi hak asasi manusia, seseorang menjadi jatuh cinta itu kepada siapa tidak bisa kita prediksikan. Dan kalau kebetulan jatuh cinta kita dalam posisi kita sebagai seorang pejabat seperti Ketua MK kepada adiknya seorang presiden, itu adalah suatu, katakanlah suatu apa sejarah itu, apa namanya itu, berkat
sejarah yang dimiliki yang tidak bisa kita hindari itu. Tetapi apakah itu akan senantiasa mengurangi? Saya kira tidak. Sebagai satu HAM tidak bisa kita larang seorang Anwar menjadi ipar daripada Pak Jokowi kan. Tetapi bahwa kita berharap dia akan bisa secara kekeluargaan memberitahukan konsep-konsep konstitusionalisme dan independence of the judiciary seperti dalam kondisi sekarang dengan sangat baik, dan menurut saya itu akan jauh lebih akan diterima oleh presiden. Tentu saja presiden atau seorang pejabat akan lebih percaya kepada keluarganya sendiri dibanding orang lain. Tetapi ya yang terlihat sekarang kan tidak begitu. Tapi persoalannya begini Pak Maru, terlepas dari perkawinan itu, saya tidak melihatnya itu sebagai sebagai titik tolaknya, enggak. Bahkan sebelum itu sudah terjadi juga. Misalnya beberapa putusan, kan sebelum itu kan sudah ada juga beberapa putusan kan. Ada putusan tentang undang-undang KPK misalnya, putusan tentang hak angket gitu-gitu. Putusan tentang presidensial threshold, malah saya sampai marah dalam diri saya sampai mengatakan hakim MK itu sontoloy, sampai saking marahnya saya. Kenapa? Oke lah, kalau soal perbedaan mazhab pikiran apa itu soal lain, tapi ketika tidak menerima legal standing seorang, misalnya Gatot Nurmantio, anggota-anggota DPD Partai Umat, saya jadi bingung. Tiba-tiba warga Muara Karang yang mempermasalahkan jabatan ketua MK diterima legal standing. Pening kepala saya. Pening banget. Kata orang Batak itu pening kepala saya, bayangkan. Presidensial threshold yang itu kepentingan kita rakyat Indonesia ini, saya nggak mungkin bilang nggak punya kepentingan dengan threshold itu. Saya butuh presiden yang lebih bervariasi kan, kira-kira gitu. Tidak diterima. Gatot Nurmantio tidak mungkin tidak berkepentingan terhadap presidensial threshold karena dia pengen nyalon presiden. Partai Umat tidak mungkin tidak berkepentingan terhadap presidensial threshold karena dia tidak punya standing untuk mengajukan calon. Tidak diterima semua legal standingnya. Jadi tidak bisa kita masuk ke inti persoalan lagi. Tapi ketika ada warga Muara Karang mengajukan judicial review tentang jabatan ketua MK yang otomatis lalu kemudian diubah oleh hakim MK, di mana ketua MK menjadi dissenting sendiri, diterima. Lalu apa kepentingan langsung warga Muara Karang itu dibandingkan kepentingannya Gatot Nurmantio atau Partai Umat atau anggota-anggota DPD? Itulah saya bilang pening saya. Ya, kalau di dalam beberapa hal ini saya agak beda Pak Refli ya. Barangkali mungkin karena saya menjadi saksi ahli dalam beberapa perkara itu. Tetapi saya melihatnya begini, bahwa konsistensi yang harus ada di putusan, karena memang DPR sendiri yang menciptakan itu. Kalau sudah diputus dan tapi landasan konstitusional sama, tidak boleh lagi kan. Oleh karena itu di dalam banyak hal, termasuk misalnya dalam ketidaksetujuan terhadap hakim MK dengan putusan-putusannya, saya berpendapat DPR itu harus menggerakkan apa yang dikatakan mekanisme check and balance itu dengan membawa, kalau di Amerika kan perbedaan paham seperti itu akan dibawa menjadi masalah konstitusi dan amandemen konstitusi. Jadi sebenarnya seperti DPR, ngapain dia harus marah soal apa ini? Sekarang kita galanglah perubahan konstitusi karena dia punya semua itu, supaya melalui sidang MPR ditegaskan bahwa pasal yang dimaksudkan, yang ditafsirkan MK itu tidak betul, dirumuskan secara demikian. Saya kira amandemen Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu mekanismenya seperti itu. Atau kalau dalam konteks ini cukup amandemen Undang-Undang MK sebenarnya. Ya, boleh jadi. Artinya banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu bertengkar, tapi mekanisme itu dalam konstitusi sudah tersedia. Tetapi DPR mengambil jalan pintas. Ntar bayar di sana itu katanya. Dia sikat aja pakai mitraliur kan, tapi tembakannya bukan hanya soal masalah itu. Dia menyebar seperti tembakan, bukan hanya tembakan si Sambo. Tapi yang bikin kita berharap itu kan gini. Kita kan hopeless dengan kekuasaan eksekutif. Kita hopeless dengan kekuasaan legislatif. Di masa lalu begitu kan terjadi kan ketika kan gini biasanya.
semakin civil society itu mendorong suatu materi, rumusan undang-undang, biasanya makin tidak terima. Kan begitu, selalu diametral tuh, keinginan elit dan keinginan rakyat. Ya, let's say undang-undang KUHP. Kan betul-betul beda itu maunya DPR dan maunya civil society. Nah, di masa lalu civil society ini mendapatkan jalan keluarnya dengan ke MK. Tapi sekarang tidak dapat jalan keluarnya. Orang mengatakan, ngapain kami ke MK? Kita sudah tahu MK akan makin melegitimasi hal-hal yang kita anggap tidak menghargai human right, tidak menghargai konstitusi dan lain sebagainya. Ketika MK menolak permohonan itu, maka orang akan mengatakan itu konstitusional, itu benar. Jadi seolah-olah hal yang tidak benar itu menjadi benar karena dibenarkan oleh MK. Akhirnya civil society menjadi hopeless. Udahlah, pokoknya kita berjuang aja sekuat-kuat tenaga di parlemen jalanan ketimbang ke MK, nggak ada gunanya. Kalau dulu orang masih berharap bahwa yang namanya argumen civil society itu akan didengar, gitu. Itu soalnya Pak Maru. Ya, saya bisa paham itu. Dan dalam sejarah juga itu terjadi seperti itu sebenarnya. Seorang penulis baru saja dia menulis ini. Kalau keadaan tidak tertahankan lagi oleh rakyat, itulah sebenarnya merupakan indikator akan ada perubahan yang prinsipil melalui perubahan konstitusi. Dan satu yang harus dijelaskan satu lagi. Van Berg itu sebenarnya melihat ketika putusan MK tidak dilaksanakan tetapi itu kepentingan rakyat, atau bisa juga terakhir kita katakan ketika MK bukan lagi membawakan kepentingan hak-hak konstitusional rakyat di dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam menguji kebijakan-kebijakan dan undang-undang, maka Van Berg mengatakan 5 tahun sekali rakyat akan menjatuhkan hukumannya di kotak pemilu. Nah, ini sekarang civil society kalau memang merasa ini sudah merupakan hal yang tidak tertahankan, saya kurang tahu itu teorinya Van Berg itu akan kita pakai kah di dalam pemilu nanti kalau memang kita menyatakan itu merupakan pendapat yang sudah majority of the people, itu akan terlihat di sana. Tetapi juga di dalam tentunya menggalang apa yang dikatakan pendapat rakyat itu sebagai suatu kepentingan rakyat yang diabaikan oleh katakanlah rezim atau pemerintahan yang ada, itu membutuhkan juga barangkali apa yang dikatakan biaya kan. Tidak mungkin civil society memiliki kemampuan itu. Tetapi kalau mereka misalnya dengan apa yang dikatakan kebebasan informasi seperti sekarang, menurut saya tidak ada suatu hambatan apa-apa dengan apa yang dikatakan media sosial itu untuk menjadi mekanisme dalam bisa membawa apa yang dikatakan keluhan terhadap pemerintahan yang tidak memperhatikan rakyatnya itu. Van Berg akan mengatakan disediakan 5 tahun sekali bagi rakyat, akan menghukum rezim yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Saya kira banyak pintu-pintu yang harus kita pilih, dan mungkin kalau saya sih kita pilih yang risikonya paling sedikit. Ya, itulah sebabnya saya juga kalau soal threshold saya ingin kita merubah di konstitusi itu sendiri. Sebenarnya aturan pemilu juga kan banyak yang kita atur di dalam undang-undang dasar, bukan di undang-undang. Karena undang-undang adalah kompetensi pembuat undang-undang, sehingga Anda perhatikan sekarang undang-undang pemilu, undang-undang partai politik berubah-berubah. Yang kedua, ketika kita menyatakan bahwa kita harus melakukan demokrasi di dalam menegakkan pemerintahan, tetapi coba perhatikan partai politik yang merupakan instrumen utama dalam menggerakkan demokrasi tidak demokratis juga. Pemilihan presiden seharusnya tidak merupakan domain daripada pimpinan partai. Itu adalah suatu mekanisme yang ada di secara demokratis disusun seperti apa yang kita temukan dulu sempat barangkali Golkar melaksanakan itu. Tapi memang nggak ada partai politik di Indonesia. Yang ada adalah perusahaan politik. Political enterprise ada. Ya itu adalah yang kondisi terakhir lah yang menyebabkan itu barangkali. Ini sebenarnya bukan soal MK saja. Kita soal bicara tentang rule of law, soal demokrasi dan lain sebagainya. Banyak PR ya Pak. Banyak PR-nya.
Terakhir Pak Maruf mungkin bisa memberikan closing statement terhadap masa depan negara hukum ini dan termasuk masa depan demokrasi serta masa depan MK secara lebih spesifik. Nah, kalau saya di negara hukum ini tentu itu adalah suatu kepentingan bangsa ya secara menyeluruh. Oleh karena itu saya mengajak sebenarnya melalui perguruan tinggi ini harus digelorakan terus-menerus sebagai suatu ideologi atau katakanlah kepercayaan daripada mahasiswa hukum itu ketika dia dididik dan kemudian berada di lapangan sebagai pejabat kah, sebagai advokat kah dan lain sebagainya, supaya setia kepada prinsip-prinsip rule of law itu, yaitu terutama menghormati konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum itu. Itu dari sisi apa yang dikatakan membangun ke depan itu, kita juga harus memiliki kepercayaan bahwa kita juga akan terlindungi dan terayomi dengan sistem yang ada. Kalau ini tidak bisa dipupuk oleh para pimpinan negara, maka kita harapannya akan tipis dalam soal ini. Saya kurang tahu ini kalau melihat katakanlah tanggung jawab banyak orang yang penting dikatakan di lembaga hukum itu sendiri, saya agak sedikit cemas begitu. Kadang-kadang saya melihat bagaimana nasib anak saya nanti di masa depan, terutama sekali ketika dia tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membela dirinya kan. Karena saya melihat sekarang juga karena saya juga pernah melaporkan ke kepolisian, langsung divonis di sana itu tidak ada tindak pidananya. Saya, kok Anda jadi hakim sendiri? Saya bilang, Anda terima laporan ini. Jadi kita jadi berdebat. Juga ketika misalnya unsur pidananya harus tunjukkan dulu ini. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Terima dulu laporan kita. Ya, jangan terus katakan peraturan Kapolri begini. Tidak. Jadi mekanisme yang tersusun ini sekarang menurut saya harus kita evaluasi semua. Inilah yang saya sering katakan ini. Intangible infrastructure, sistem hukum dan mekanisme ini harus dibangun. Dan ini yang mencemaskan saya. Karena anak saya sebenarnya sangat lemah secara ekonomi. Dari ada puisi yang mengatakan itu orang tuanya agak cemas mati karena tidak percaya dia siapa nanti yang memegang tangan anaknya menjalani keadaan. Soalnya kan kita bernegara berpikir bahwa tangan negara akan melindungi setiap anak bangsa. Tapi kita memang punya anak yang kemudian akhirnya takut. Ya, saya punya pengalaman yang lebih konkret. Anak saya autis. Anak kebutuhan khusus. Saya berpikir kalau anak normal saja yang tidak punya kekuasaan ekonomi dan politik saja bisa dengan mudah disisihkan, apalagi anak seperti itu. Jadi kok sedih sekali jadinya di negara yang negara belum bisa bertanggung jawab sebagaimana pembukaan konstitusi gitu. Yang paling susah itu yang mengklaim diri sebagai negara berdasar Pancasila. Di situ saya yang cemas itu juga. Tetapi jadi apakah begini negara Pancasila? Kadang-kadang kita terkesima melihat ya bagaimana para pemimpin tidak memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi itu yang memimpin penegakan hukum misalnya. Aduh, cemas sekali saya, terutama anak-anak saya sangat lemah tentang keadilan sosial. Tapi at the same time dia dan tidak adil dan asosial. Nah, itulah barangkali kalau kesan-kesan saya ke depan secara umum lah cemas what will happen to them. Dan kita tapi kalau kepercayaan agama sudahlah serahkan katanya itu urusan Tuhan lah nanti. Tapi tak urung kita cemas juga kan. Bagimanalah orang tua membiarkan dan membayangkan keadaan ini akan menjepit kehidupan anak-anak yang kurang mampu misalnya bersaing secara ekonomi. Waduh, itu yang mencemaskan saya sebenarnya.
Iya. Oke, terima kasih nih Pak Refli. Ini studio Anda sangat nyaman di sini kan. Bahkan barangkali Pak Refli lupa turun ke bawah kan. Semua minta diantar ke atas. Oke. Ya, saudara sekalian, itu tadi perbincangan yang sangat padat dengan Pak Marwaro Siahaan ya. Bukan perbincangan ringan, ini perbincangan berat ya. Bicara tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Itu tema sentralnya. Kalau ada MK, DPR, Presiden dan lain sebagainya, itu adalah cabang-cabangnya. Tetapi kita bicara mengenai konstitusi dan konstitusionalisme. Bagaimana konstitusi dan konstitusionalisme itu ditegakkan dan terus menjadi prinsip bernegara kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Yeah.